pada masa peradaban Jawa, terutama pada masa peralihan antara Majapahit dan Demak, ternyata banyak yang kemungkinan disembunyikan dalam sebuah makam, kemungkinan juga arca, kemungkinan juga prasasti, kemungkinan juga pusaka. Selain itu kemudian makam orang-orang yang dianggap suci. Coba kita maju. Rahayu, rahayu, guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pemirsa, kali ini kita berada di sebuah punden keramat yang ternyata punden keramat tersebut memiliki jejak-jejak yang sangat istimewa, baik dari segi artefaktual, ekofak maupun fitur. Dan tanda-tanda kekeramatan dan kemagisan sebuah punden tersebut adalah dinaungi dua pohon beringin raksasa ya, dan samping kiri dan samping kanan. Pohon beringin atau sebagian besar masyarakat Jawa kuno dalam beberapa sumber literasi dan prasastinya menyebut Bodhi Waringin. Dan pohon Bodhi sendiri identik dengan kemudian pertapaan Pangeran Siddhartha Gautama mendapatkan wahyu atau bodhi di bawah pohon Bodhi. Sehingga kemudian sebagian besar masyarakat Jawa kuno ada yang mengidentifikasi pohon Bodhi sebagai pohon Bodhi itu sendiri, termasuk pohon beringin juga diidentifikasi sebagai Waringin Bodhi. Jadi pohon dua beringin raksasa inilah yang kemudian menjadi sebuah penanda tentang kemagisan dan kesakralan orang yang dimakamkan di sini. Selain pohon beringin yang memberikan kesejukan ketika di musim-musim kemarau panjang, pohon beringin mampu memberikan sedikit kesejukan. Begitu juga para penguasa kerajaan Majapahit senantiasa memberikan kesejukan kepada rakyatnya. Sehingga banyak sekali kemudian jasa-jasa masyarakat yang kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti maupun sebuah candi maupun sebuah bangunan suci atau sebuah tugu kemenangan yang disebut Jaya Stamba, yaitu tugu kemenangan. Misalnya saja kemudian Raja Diyawijaya yang kemudian menaik takhta tahun 1294 bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Kemudian langsung di tahun itu pula mengeluarkan prasasti Kudadu yang memberikan kejayaan kepada masyarakat desa Kudadu yang telah berjasa menolong raja pada saat-saat kejaran pasukan Jayakatwang. Sehingga inilah kemudian seorang raja atau seorang pemimpin yang tidak melupakan jasa-jasa rakyat kecil. Ya, dengan angin yang sepoi-sepoi ini di sebuah punden yang sangat keramat ini, kita juga kemudian mengidentifikasi di area sekitar 200 meter atau 300 meter ternyata juga ditemukan lingga yoni, beberapa lingga, termasuk sebuah prasasti angka tahun ya, tahun 1259 masa Wisnuwardhana dari Singosari, dan angka tahun yang kedua 1272 masa Kertanegara Singosari. Pentingnya kemudian lereng Gunung Welirang sebelah utara yang dekat dengan Pelabuhan Canggu dan Pelabuhan Hujung Galuh tentu memiliki makna yang potensial dalam segi pertahanan maupun dalam segi perdagangan, ekonomi, dan kemakmuran Singosari. Sehingga kemudian di punden yang sangat keramat ini ya, kita akan mendapati beberapa diduga kemudian meja batu persajian ya, rahayu, 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 dan di sebuah cungkup yang terbuat dari tembok kecil ini, sebuah cungkup sederhana, tentunya di dalamnya ada sesuatu yang sangat istimewa, dan masyarakat desa sekitar menghubungkannya dengan sebuah makam benda-benda pusaka era kerajaan Singosari ataupun juga era kerajaan Majapahit. Sebagian mengatakan ada beberapa kemudian jubah Antakusumo atau kemudian tombak dan pedang naga puspa juga kemudian ditaruh di sini. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali pada masa peradaban Jawa, terutama pada masa peralihan
antara Majapahit dan Demak, ternyata banyak yang kemungkinan disembunyikan dalam sebuah makam, kemungkinan juga arca, kemungkinan juga prasasti, kemungkinan juga pusaka. Selain itu kemudian makam orang-orang yang dianggap suci. Coba kita masuk. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi di sebelah pintu yang menghadap ke sebelah timur ini pun kemudian kita bisa memasuki sebuah cungkup kecil yang kemungkinan di dalamnya ada artefak yang sangat penting, itu sebuah tanda yang sebagian masyarakat memang mengidentifikasi ternyata itu bukan makam, Mas, tapi itu adalah tempat untuk menyembunyikan pusaka-pusaka pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Putri Bursawan. Kamu wilahing sekering jagat bawana langing sekering gajang sekering mayang. Jadi punden yang sangat keramat inilah masyarakat mengatakan ini adalah makam pusaka era kerajaan Singosari atau juga mungkin era kerajaan Majapahit ya. Beberapa pendapat dari warga masyarakat yang simpang siur juga ada yang mengatakan sebenarnya ini adalah jubah Antakusumo atau mungkin pedang naga puspa yang dimakamkan. Namun secara artefaktual kita akan mendapati sebuah tugu kemenangan atau jaya stamba, sebuah artefak yang sangat arkais gitu ya. Mungkin saja ini semacam tugu kemenangan berbentuk antefik ini masa Empu Sindok atau masa Kahuripan atau masa Singosari itu sendiri atau masa kerajaan Majapahit. Ini adalah fragmen, kemungkinan di atas ini ada bagian yang menonjol atau eksterlok ya, yang kemudian biasanya berpasangan dengan bagian yang cekungan, interlock. Jadi pada masa lalu candi-candi atau kemudian rumah-rumah adalah semuanya sistemnya adalah interlock dan eksterlock, yaitu menancap dari bagian batu candi yang satu dengan bagian batu yang candi yang lain, yaitu sistem interlock eksterlock. Ini akan terlihat. Jadi dahulu kemungkinan ini bagian bawah, kemungkinan yang bawah itu ada semacam inskripsi ya, biasanya angka tahun. Kemudian ini adalah bagian eksterlock yang berpasangan dengan interlock bagian yang cekung, kemudian biasanya tinggi ke atas menjulang ya sebagai tanda kemenangan. Memang jika kita lihat dan kita menyambungkan pada narasi yang tadi bahwasanya 100 meter, 200 meter di arah ini memang ada prasasti masa Singosari tahun 1259 Masehi, masa Wisnuwardana, dan angka tahun 1272 Masehi, masa Raja Kertanegara. Apa makna tahun ini dalam konteks kesejarahannya? Jika tahun 1259 merupakan beberapa tahun setelah penaklukan Mahibit, yaitu melawan Raja Lingga Buana atau Lingga Cahya atau Lingga Pati, beberapa sumber literasi itu yang mengatakan dan di sini kemungkinan adalah semacam penancapan jaya stamba atau tugu kemenangan Singosari tersebut. Ini bisa jadi. Kemudian jika mengacu pada tahun 1272 Masehi ya, sebagaimana prasasti 100 meter dari lokasi ini, ternyata tahun ini bersamaan dengan pembangunan benteng Pelabuhan Canggu. Kemungkinan juga batu ini sebagai tanda kemenangan masyarakat sini bergotong royong untuk mensupport ya, baik itu pangan maupun tenaga ya, maupun lainnya untuk pembangunan benteng dan Pelabuhan Canggu. Yang saat ini ya, Pelabuhan Canggu itu adalah berada di tepi Sungai Berantas yang saat ini di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ya, Jawa Timur. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali karena memang Jombang dan Mojopahit dan Mojokerto saat ini termasuk Singosari memang memiliki satu kesatuan sejarah bahwasanya Majapahit itu adalah kelanjutan dari Singosari. Kalau toh kemudian masyarakat sini pernah berjasa membantu raja-raja Singosari yang kemudian masyarakat sini kemudian menjadi kerajaan Majapahit, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Artinya jasa masyarakat desa sini ini tidak terlepas dari masa kerajaan Singosari, baik itu kemudian membantu Raja Wisnuwardana dalam penaklukan Mahibit melawan Lingga Pati maupun kemudian dalam proses pembangunan Pelabuhan Canggu tahun 1272 Masehi,
masa Kertanegara. Semoga kemudian Jaya Stamba ini tetap memberikan makna dan pola-pola ya, motivasi, inspirasi dan kepercayaan diri akan sebuah sejarah panjang, penuh pengorbanan dan penuh perjuangan. Kalau saat ini tanggal 10 November tahun 2025 ini merupakan tanggal-tanggal yaitu Hari Pahlawan, kemenangan arek-arek Surabaya mengusir Nica ya, Nederland Indische Civil Administrasi yang dibonceng oleh sekutu. Jadi Nica itu merupakan Nederland Indische Civil Administrasi atau pemerintah kolonial Belanda di pengungsian yang ada di Brisbane. Ini kemudian bersama sekutu itu hendak mengambil alih atau merampas kembali Indonesia dari tangan Jepang atas kekalahan Jepang, karena sebelum Jepang ini merupakan milik kolonial Belanda. Tapi kemudian arek-arek Surabaya tidak terima Nica kembali dan kemudian diusir, dan tanggal 10 November merupakan pertempuran yang dahsyat sehingga kemudian tanggal 10 November juga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Inilah salah satu kemudian makna dan pola kesejarahan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Bahwasanya masyarakat yang memiliki peradaban yang besar adalah masyarakat yang mampu menghargai dan menghormati jasa-jasa pahlawan. Jika saat ini ditemukan sebuah Jaya Stamba, tugu kemenangan masa kerajaan Singosari atas jasa-jasa masyarakat desa sini melawan Raja Linggah Caya di Mahibit tahun 1252 Masehi, ini sesuatu yang membanggakan bagi sejarah desa ini yang perlu digali kembali, diungkap kembali dalam sebuah prestasi yang membanggakan di masa lalu. Semoga situs Tugu Kemenangan ini tetap memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.